Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam Bu Yulia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sesuai jadwal kita ya Bu ya, besok saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Kira-kira apa tujuan utama dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Besok itu rencananya saya mau di kegiatan pembelajaran matematika Bu. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengenal perbedaan karakteristik kubus dan balok. Kemudian mereka juga mampu membuat jaring-jaring kubus dan balok. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu strategi atau mode pembelajaran seperti apa yang nantinya akan Ibu laksanakan? Rencananya kita mau pakai problem based learning, kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke. Kalau untuk alat atau media yang Ibu gunakan kira-kira apa Bu? Medianya mungkin akan menggunakan panel yang untuk pembelajaran interaktif itu, kemudian juga kita menggunakan bahan-bahan kayak karton untuk nanti mereka bikin jaring-jaring kubus dan balok. Gitu ya Bu ya. Sekarang saya mau tahu bagaimana cara menilai kemampuan siswa dalam menganalisis perbedaan karakteristik kubus dan balok. Cara menilai kemampuan siswa jika mereka mampu menyebutkan perbedaan karakteristik kubus dan balok, berarti pembelajaran sudah berhasil, dan kemudian mereka juga mampu mengaplikasikan itu dalam bentuk mengonstruksi jaring-jaring balok, berarti pembelajaran itu sudah berhasil. Kemudian bagaimana cara Ibu menilai kemampuan siswa dalam mengkonstruksi jaring-jaring kubus dan balok tersebut dari kertas bekas Bu? Iya, jadi nanti ada instrumen penilaiannya ketika mereka bekerja membuat jaring-jaring itu, tentang sikapnya bagaimana, kemudian bagaimana mereka menggunakan kemampuannya untuk membentuk jaring-jaring balok dan kubus tersebut. Jadi selain panel tadi Ibu juga menggunakan itu ya Bu ya, karton bekas ya? Ya, dengan karton bekas juga. Kemudian bagaimana cara menyimpulkan hubungan antara sisi, rusuk dan titik sudut dari bangun balok dan kubus? Saya akan mengajak anak-anak untuk saya tidak akan menyimpulkan terlebih dulu, tetapi saya akan menanyakan kepada mereka. Jadi bagaimana mereka dapat menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. Oke, bagus. Kalau begitu kita buat kesepakatan ya Bu ya. Mari kita sepakati fokus observasi besok pada bagaimana Ibu nanti mendorong siswa untuk mengaplikasi pengetahuan mereka saat merancang jaring-jaring kubus dan balok tanpa mencetak buku nantinya ya. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Tri. Pagi Bu Yulia. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Yuda juga baik ya. Alhamdulillah saya sehat juga Bu Tri. Ya, tadi kan kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya. Sekarang ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu Tri ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, aspek apa yang Ibu rasa paling berhasil dalam mendorong siswa memahami konsep rusuk dan titik sudut secara mandiri? Kalau saya merasakan tadi saat pembelajaran itu, ketika anak-anak sangat antusias mengonstruksi jaring-jaring kubus dan balok, saya rasa itu adalah titik paling berhasil. Bagaimana memahamkan mereka tentang titik sudut dan garis. Kemudian apa kesulitan yang dihadapi siswa saat mencoba mengkonstruksi jaring-jaring yang berbeda dari contoh yang di papan tulis tadi? Kesulitannya mereka butuh waktu agak lama karena dia harus melihat dulu ini bentuknya harus kemana gitu. Jadi kesulitannya waktu aja agak lama daripada, karena yang dilihatnya itu bukan contoh yang saya berikan. Jadi waktu aja agak lama. Gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana ide baru agar kedepannya nanti siswa itu lebih aktif melakukan refleksi terhadap kesalahan mereka sendiri saat jaring-jaring yang dibuat mereka itu tidak bisa membentuk bangun ruang gitu Bu. Ide apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan
memantik agar mereka bersedia mengungkapkan perasaan mereka. Misalnya mereka memang salah, mereka akan bisa mengungkapkan kesalahannya itu di mana, kemudian mencari solusi bagaimana ya dia memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan ketika mengonstruksi jaring-jaring kubus dan balok tadi. Oke. Dukungan atau pelatihan apa nantinya yang akan Ibu butuhkan agar bisa lebih kreatif lagi dalam menyediakan media pembelajaran yang berbasis benda nyata atau kontekstual, Bu Tri? Saya inginnya diberikan pelatihan tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang kontekstual dan nyata yang dapat dilihat secara ini oleh anak-anak. Kemudian juga saya berharap sekolah menganggarkan dana untuk membeli media pembelajaran yang berkaitan dengan bangun ruang kubus dan balok itu. Jadi selain saya juga akan berkreativitas untuk membuat, saya pikir juga perlu kalau misalnya ada pabrikasi yang disediakan oleh sekolah. Oke, gitu ya. Jadi dari hasil pengamatan saya ya Bu Tri ya, menunjukkan tadi itu siswa sangat gembira saat melakukan praktiknya, namun saat tahap refleksi diskusi masih didominasi guru ya, yaitu Ibu Tri ya. Saran saya gunakan teknik open-ended questions agar siswa itu yang lebih banyak menjelaskan temuannya sendiri. Jadi bukan dari gurunya gitu ya, Bu Tri ya. Ya, saya juga menyadari mungkin itu karena kemampuan komunikasi saya yang juga mungkin masih perlu diasah lagi, bagaimana saya membuat pertanyaan terbuka untuk anak-anak agar mereka lebih terdorong untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Saya berterima kasih karena Ibu Yulia sudah memberikan semangat dan dorongan kemudian motivasi kepada saya. Semoga di pembelajaran yang akan datang bisa lebih baik. Iya, sukses Bu Tri. Semoga kedepannya nanti semakin memberikan semangat dan motivasi serta inovasi yang baru yang ditemukan oleh Bu Tri sendiri ya. Oke, terima kasih Bu Tri. Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam. Hey. Bahaya jawabannya. Ada Apa juga